Waktu perang boleh beliau ke Tepunggawa, akhirnya beliau dipancung, dia meninggal di Alau Pasareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami di Mungkar Channel. Dan untuk di kesempatan kali ini kita akan menelusuri makam Latemupage. Jadi seperti apa makam dan sejarah Latemupage? Tetap ikuti kami di Mungkar Channel. Di kesempatan kali ini kita akan menelusuri makam Latemupage Arum Paroto Matinroe Ri Alau Apasareng yang letak makamnya berada di kompleks pemakaman Lalok Bata, Jalan Sungai Citarum, tepatnya di belakang Masjid Launge atau Masjid Tua Al Mujahidin Watampone. Latemupage merupakan salah satu anak dari hasil perkawinan Mangkau atau Raja Bone ke-23 Laten Ritapu to Apaliweng dengan Wepada Uleng, anak dari Labaloso. Latemupage sangat disegani dan dihormati pada masa itu karena beliau termasuk bangsawan utama, putra langsung dari Laten Ritapu to Apaliweng. Nah, jadi seperti inilah makam beliau, Latemupage Punggawa Bone Matinroe Ri Alau Apasareng. Jadi kita bisa lihat sendiri makamnya. Itu nisannya itu warna kekuning emas. Seperti inilah makam beliau. Jadi di wilayah ini atau di area ini begitu banyak makam. Jadi para petinggi-petinggi juga, bahkan raja-raja Bone makamnya ada di sini. Beliau 13 bersaudara, yakni Lama Pesesu to Apatunru. Inilah kemudian menjadi Mangkau Bone yang ke-24. Wemaneng Arung Data, Batara Tungke Arung Timurung, Lapawawai Arung Sumaling, Lama Peseling Arung Panyili, Latan Resuki Arung Kejuara, Wekalara Arung Palengoreng, Mamuncaragi, Latan Ribali Arung Ta, Lama Pawewang Arung Lompu, Andre Guru anak Arung Bone, Laparemaruka Arung Karela, Lapatupu Batu Arung Tondra, dan beliau sendiri Latemupage Arum Paroto Punggawa Bone Matinroe Ri Alau Apasareng. Latemupage merupakan putra bungsu daripada Puata Laten Ritapu Matinroe Gading kan. Beliau 13 bersaudara. Latemupage sebelum menjadi Dulung Ajangala, beliau ada Arum Paroto juga. Jadi Latemupage itu Arum Paroto. Peta Dulung Ajangala itu, Peta Punggawa juga terakhir. Waktu perang Bone beliau ke Tepunggawa, akhirnya beliau dipancung. Dia meninggal di itu telah terkematin di Alau Pasareng. Nah, makamnya di dalam Bata. Yang memancung siapa? Belanda. Oh, Belanda. Karena dulu menjadi hukum perang bahwa begitu kesatria tewas gugur, ya pesah narepo diperselangkan lah pancung baru dipasang tombak. Itu juga merupakan sugesti psikologi bagi prajurit bawahannya, laskarnya, bahwa
ini panglima. Itu kadang orang nyalinya gitu kan, di mana-mana itu kalau pimpinan sudah ini otomatis tersugesti kepada bawahan bawah, sedangkan pimpinan tak kan gitu, terkadang begitu. Namun situlah dibutuhkan osong biasa untuk membangkitkan semangat prajurit. Jadi walaupun pemimpin tumbang, maju yang lain lagi menggantikan itu kedudukan itu biasanya. Jadi ini salah satu trik daripada Belanda untuk mencutkan nyali prajurit. Sebenarnya bukan cuma trik Belanda, hampir semua di pertempuran begitu. Kita saling menyerang psikolog. Jadi jika pasukan pribumi Bone misalkan membunuh perwira ini, menewaskan perwira Belanda, begitu pun juga ditetak, dipelesulung-peleselang kana, pancung, dipasang di tombak, diacungkan. Untuk itu tadi menggugurkan, menyutkan nyali semangat daripada musuh. Itu berlaku di hampir semua pertempuran klasik di masa lalu, bukan cuma berlaku di kita, di Bone, di mana-mana di Eropa pun, di Arab, di mana aja saya rasa semuanya begitu. Itu sugesti sebenarnya untuk mencegah psikologinya kan. Mungkin pada saat itu salah satu bukti. Iya, dan juga bukti bahwa kan biasanya perwira kesatria yang itu sebuah prestasi kan, seorang prajurit. Jangankan seorang kesatria, seorang prajurit saja yang bisa itu tadi membunuh pimpinan laskar musuh, itu dianggap sebuah prestasi dan terkadang diberi hadiah-hadiah besar. Nah itulah bukti bahwa ini tadi betul dikatakan bahwa ini menjadi sebuah bukti bahwa inilah hasil praktis saya membunuh si A, si B misalkan, dengan itu tadi membawa pulang kepala itu tadi. Di masa pemerintahan Raja keberapa temu pada memimpin sebagai penggawa? Kalau tidak salah beliau itu memimpin waktu Leparending pertama tidak Denteng, kan ponakannya kan gitu. Raja Bone ke-27. Termasuk juga kalau tidak salah waktu saudaranya juga Imanirah 25. Beliau termasuk bangsawan yang panjang umur. Jadi banyak raja yang beliau temui ya pada dalam hidupnya ya. Lagian termasuk beliau kan bangsawan utama. Jadi waktu itu beliau sangat disegani, dihormati karena beliau adalah putra dari Pepuata, putra langsung daripada Arumpone ke-23. Maaf dikoreksi ya jika ada salah angka tahun ya. Jadi waktu itu dia sebagai panglima atau jenderal? Kita sebenarnya apa ya? Petepunggawa itu panglima tertinggi ya. Jadi itu sebenarnya panglima tertinggi. Gelar jenderal itu kita kenal di kemudian nanti macam mungkin ada nanti interaksi gelar militer Belanda atau dari luar. Yang kita kenal yang tertinggi itu petepunggawa. Jadi tidak pernah ada gelar jenderal ini, jenderal itu nanti. Itu pun ada kalau pemberian mungkin dari luar. Kok asli kita belum pernah kami dapati ada gelar jenderal. Di Bone sebagai gelar pemimpin tertinggi militer. Kita itu petepunggawa. Di bawah itu petedulung ajangal, petedulung dibagi 3. Petedulung Ajangale yang bertanggung jawab wilayah Bone, perbatasan Bone di bagian utara. Nah, Petedulung Awat Tangka bertanggung jawab terhadap wilayah Bone di bagian selatan. Sementara Petedulung Lemuru bertanggung jawab wilayah Bone bagian barat. Jadi itu 3 dulu yang kita kenal. Jadi Dulung Ajangale, Dulung Awat Tangka, Dulung Lemuru. Nah, mungkin di masa pemerintahan beliau itu setelah Aruporoto, beliau Petara Temupaga itu diangkat menjadi lagi Dulung di Ajangale. Lepas Dulung Ajangale mungkin tadi kondisi politik Bone waktu dalam masa perang, akhirnya beliau dilantik menjadi punggawa Bone waktu itu. Namun lebih gelar beliau itu lebih banyak disebut itu Petedulung Ajangale. Mungkin jabatan Dulung Ajangale itu beliau sandang lebih lama dibanding sebagai penggawa Bone. Dan ini penggawa Bone mungkin jabatan terakhir beliau yang di masa beliau itu tadi perang, akhirnya beliau mangkat di situ dalam pertempurannya. Nah,
di bawah itu kan ada namanya Andri Lur Anak Karung yang membawa Laskar Bangsawan, Pangulo Joa, itu juga Senopati. Jadi di bawah Pateponggo itu ada beberapa pejabat militer juga yang memiliki divisi-divisi tersendiri gitu kan. Oke, mungkin cukup untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Tetap ikuti konten-konten kami selanjutnya di channel Mungkar. Mari berwisata sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.